semuanya, kembali lagi bersama aku, Auza Tenjira. Kali ini kita akan membahas mengenai program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antar sekolah dan komite sekolah. Nah, sebelumnya teman-teman harus pada tahu nih, kalau unsur komite sekolah itu adalah 50% wali murid, 30% masyarakat, dan 20% pakar pendidikan. Komite sekolah dipilih oleh wali murid dan ditetapkan oleh kepala sekolah. Komite sekolah tidak boleh wali murid yang berasal dari guru yang dari sekolah yang sama. Lalu, komite sekolah sendiri dipilih 3 tahun sekali. Nah, komite sekolah juga digaji oleh sekolah seperti guru honor. Nah, teman-teman udah tahu nggak nih apa itu komite sekolah? Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk sebagai mitra sekolah untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam menjalankan perannya, komite sekolah menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan sekolah dan menjalin kerjasama erat dengan pihak sekolah. Nah, komite sekolah juga memiliki program kerja, di mana program kerja komite sekolah disusun berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan masukan dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu peningkatan mutu pendidikan, di mana mengadakan pelatihan atau workshop untuk guru dan siswa, mendukung penyediaan buku pelajaran dan alat bantu pembelajaran, dan membantu implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana, di mana menggalang dana untuk merenovasi gedung, sekolah, atau pengadaan fasilitas baru, seperti laboratorium, perpustakaan, atau ruang kelas, dan membantu pemeliharaan fasilitas yang sudah ada. Yang ketiga, penguatan hubungan dengan masyarakat dengan cara mengadakan kegiatan sosial seperti bazar pendidikan, pameran hasil karya siswa, atau lomba antar sekolah, dan membangun komunikasi dengan orang tua siswa melalui rapat rutin atau forum diskusi. Yang keempat yaitu pembiayaan dan dana pendidikan, di mana menggalang dana dari masyarakat, alumni, atau lembaga swasta untuk kebutuhan pendidikan, dan memonitor dan mengevaluasi penggunaan dana yang diterima agar tepat sasaran. Yang terakhir atau yang kelima yaitu pengawasan dan evaluasi, yaitu memastikan penggunaan anggaran sekolah transparan dan akuntabel, memberikan masukan konstruktif berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja sekolah. Lalu, sistem kerjasama antar sekolah dan kepala sekolah. Kerjasama yang efektif antara sekolah dan komite sekolah dapat terwujud melalui sistem yang telah disusun. Yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka, di mana mengadakan rapat rutin antara kepala sekolah, guru, dan komite sekolah untuk menyampaikan rencana kerja, kebutuhan, dan kendala. Lalu, menggunakan media seperti grup WhatsApp, email, atau aplikasi khusus untuk komunikasi yang cepat dan efektif. Yang kedua, pembagian peran yang jelas, di mana sekolah fokus pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan administrasi, lalu komite sekolah berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung dan pengawas kegiatan sekolah. Yang ketiga yaitu kolaborasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana melibatkan komite sekolah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan penting. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas, di mana menyampaikan laporan perkembangan sekolah termasuk penggunaan dana kepada komite sekolah. Lalu, memastikan semua program yang dijalankan tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, fokus pada kepentingan siswa, menjadikan kebutuhan siswa sebagai prioritas utama dalam setiap program kerja dan kerjasama. Nah, kerjasama yang harmonis antara sekolah dan komite sekolah akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, sehingga berdampak positif pada prestasi siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.